Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua mau ngobrol ringan aja seperti biasa. Kali ini ada hal yang menarik ya dari Twitter, tepatnya dari Sky Sports Premier League. Dari akun Sky Sports Premier League. Jadi ternyata eh Manchester United fans ini atau Sky Sports Premier League ini mengadakan voting ya kepada fansnya Manchester United. Dan menurut gue ini cukup besar banget, jumlahnya ada 1,7 juta votes. Wow, luar biasa. Sebentar, beneran nggak nih ya 1,7? Karena apa namanya, kok gede banget angkanya. But anyway, ini ada voting ya, votes tentang siapa sih yang fans Manchester United ingin supaya keluar ya. Gue belum tahu nih berapa jumlah, tapi yang jelas sudah dilakukan ya. Nanti mungkin di ininya ada dan ini dilakukan sebelum pertandingan menghadapi Chelsea. Nah, langsung aja ya. Ini dia hasilnya. Oh, sorry. Ini ternyata 56.372 nih, di bawah sendiri tuh ada jumlahnya based on 56.372 voters. Jadi segitu tuh yang memberikan suaranya. Nah, tapi yang menarik menurut gue adalah ya ini dia nih hasil votingnya ya. Siapa pemain Manchester United yang to X atau untuk dikeluarkan. Nih gue pingin bahas singkat aja satu-satu ya. Yang menduduki peringkat pertama adalah Nemanja Matic. Kalau menurut gue Nemanja Matic ini selain karena faktor usia ya kan, juga faktor jumlah game dan juga faktor kemampuan yang praktis sudah jauh menurun dibanding dengan waktu dia pertama kali bergabung atau bahkan ketika dia masih di Chelsea. Dan memang lini tengah salah satu lini kelemahan dari Manchester United yang harus diperbaiki. Dan bagaimana cara memperbaikinya? Salah satu cara ini ya, tentu saja mengeluarkan pemain dan mendatangkan pemain baru. Cuman ini bukan satu-satunya cara sih kalau menurut gue. Tapi ya nomor satu adalah Nemanja Matic, gue sepakat ya. Lalu ada Paul Pogba di sana juga. Kalau menurut gue Paul Pogba ini juga karena kontrak yang memang tidak kunjung diperpanjang. Lalu juga ya Paul Pogba ini kan apakah dia ini bermain dengan karakter untuk Manchester United, apakah dia punya passion untuk membangun Manchester United, untuk mengembalikan Manchester United. Didatangkan dengan harga cukup mahal, transfer tertinggi di dunia pada saat itu, tapi sampai dengan saat ini kontribusinya masih jauh dari yang diharapkan. Kontribusinya juga tidak konsisten kalau berbanding dengan ya harga transfernya, lalu juga gajinya. Dan ini juga berbanding kebalik dengan kehidupan dia atau apa yang dilakukan di luar lapangan sepak bola yang terlalu glamor. Mungkin hal-hal demikian yang dianggap dianggap oleh fans Manchester United nih katakanlah tidak suka dengan Paul Pogba. Dan sekali lagi ya kontraknya dia juga sudah selesai kan, dan berlarut-larutnya proses perpanjangan kontrak ini juga menurut gue menimbulkan tanda tanya besar gimana komitmen dia terhadap klub ya. Padahal klub juga kabarnya menawarkan kenaikan gaji. Lalu ada Phil Jones jarang dimainkan ya, butuh perbaikan juga di lini belakang. Juan Mata pun juga ya sudah selesai menurut gue. Andres Pereira ada di sana, Andres Pereira praktis setelah dipinjamkan atau sebelum dipinjamkan ini juga, atau ya ketika kedatangan seorang Bruno Fernandes, dia sudah praktis tidak pernah berkontribusi, tidak pernah bermain lagi karena sempat dipasang di nomor 10. Ternyata tidak berkembang, tidak bagus, penampilan tidak konsisten juga. Lalu walaupun ketika masa-masa peminjaman sebelumnya cukup lumayan penampilan, tapi ketika kembali ke Manchester United, nggak tahu nih apakah nggak cocok sama permainannya atau mentalnya tidak siap, itu juga bisa ya. Nah, yang menarik ada di bawah Andres Pereira ada Glazer. Glazer ini dipilih oleh 86,5% untuk keluar dari Manchester United. Gue pikir nih tadinya Glazer yang nomor 1 ya, ternyata masih lebih konsentrasinya ke pemain kalau ngomong soal masalah klub ya.
Tapi ya ini namanya pendapat kan bisa masing-masing ya. Lalu setelahnya ada Anthony Martial, ada Edinson Cavani, Anthony Martial, Edinson Cavani, ya, dan juga Jesse Lingard ya. Ini tiga ini menurut gue kontribusinya sangat menurun musim ini. Artinya dari sisi menit bermain, Anthony Martial sebelum dipinjamkan ke Sevilla itu kan juga jumlah menit bermainnya tidak banyak ya. Dan kalau kita bahas atau dilanjutkan tentang masalah kontribusi berupa gol ataupun assist ya lebih kecil lagi. Bahkan dia sudah pada saat itu dia minta kan untuk keluar dari Manchester United di musim dingin kemarin. Tapi akhirnya dikeluarkan dengan cara dipinjamkan. Nah, menurut gue sekalian aja deh nih musim panas besok dijual ya. Edinson Cavani kontraknya habis, Jesse Lingard pun juga demikian. Harry Maguire ternyata tidak berada di posisi yang tinggi-tinggi ya, tapi ada di posisi 75,4%. Ini menginginkan Harry Maguire dikeluarkan. Gua paham betul pastinya tentang performa yang sangat ngedrop musim ini. Ditambah lagi blunder-blunder dia terkait dengan posisi kapten, seperti kayak interview yang dilakukan kan, menempatkan dia di 75,4% fans menginginkan dia keluar. Lalu ada Eric Bailly sangat minim sekali penampilannya musim ini, tidak bisa memberikan persaingan yang cukup ketat di sektor back tengah menurut gue ya, Eric Bailly ini. Lalu ada Aaron Wan-Bissaka, Brandon Williams, Victor Lindelof, dan juga Diogo Dalot. Untuk keempat pemain ini, Aaron Wan-Bissaka, Brandon Williams, Victor Lindelof, dan Diogo Dalot menempati posisi paling akhir. Artinya ya jumlah yang menginginkan dia untuk tetap stay ini juga lumayan ya. Oke, Aaron Wan-Bissaka 35%, tapi lebih tinggi daripada pemain-pemain yang disebutkan sebelumnya. Nah, ternyata selain pemain-pemain yang ingin atau dipilih, di vote oleh fans ini untuk dikeluarkan dari Manchester United, ada juga polling ya, di mana 56.372 voters itu memberikan suara siapa yang dipertahankan di Manchester United. Nomor 1 adalah Jadon Sancho, 93,6%, cukup tinggi karena menurut gue sih ya performa Jadon Sancho yang semakin bagus di Manchester United, utamanya di beberapa pertandingan terakhir ini kan, ketika Ralf Rangnick masuk itu terlihat mulai sering dimainkan dan juga performanya juga semakin bagus. Lalu ada Bruno Fernandes, banyak komentar miring tentunya, tapi tidak bisa dipungkiri dia merupakan motor dari Manchester United ya. Musim ini mungkin perannya tidak sebagus, penampilannya tidak sebagus musim-musim sebelumnya. Tapi kalau menurut gue dia punya komitmen di tim, tidak menyulitkan dressing room. Ya ini menurut gue merupakan satu poin penting dari seorang Bruno Fernandes ini dengan amatiran ala gue ya. Kalau penampilan di atas lapangan, kita lihat nih bagaimana nanti Erik ten Hag bisa memaksimalkan potensi kapasitas dari seorang Bruno Fernandes yang musim-musim sebelumnya cukup besar mengangkat Manchester United. Tapi ya sekali lagi musim ini drop penampilannya. Dan kalau menurut gue sih bukan cuma Bruno Fernandes ya, banyak juga pemain di Manchester United yang musim ini penampilannya drop. Lalu ada Anthony Elanga, ini karena potensi pemain muda ya kan, mulai sering diberi kepercayaan oleh Ralf Rangnick dan cukup bisa mengemban kepercayaan tersebut sih menurut gue, dan punya masa depan yang cerah. Mudah-mudahan nggak aneh-aneh ya, ini pemain muda soalnya. David De Gea menurut gue 50% hasil dari Manchester United musim ini ada di tangannya David De Gea. Penyelamatannya dan penampilannya itu mungkin bisa jadi lebih dari 50%. Jadi bahkan gue berharap David De Gea dikasih perpanjangan kontrak segera, gajinya ditinggikan ya. Rafael Varane, pemain baru ya. Hannibal Mejbri baru tampil sekali di Manchester kalau tidak salah ketika menghadapi Liverpool. Tidak banyak kontribusi yang diberikan di sana selain fighting spirit ya yang tidak dipunyai pada saat itu, dan itu merupakan salah satu faktor penting sebenarnya di pertandingan menghadapi Liverpool. Hannibal Mejbri menurut gua mungkin dilihat oleh banyak fans punya potensi untuk bisa berkembang lagi di Manchester United. Donny van de Beek ini mungkin pengharapan karena Erik ten Hag akan ke Manchester United kan, bagaimana Erik ten Hag bisa memoles Donny van de Beek
di Ajax dengan cukup bagus. Diharapkan ini akan menular di Manchester United nantinya. Dan juga menurut gue nih ada kaitannya dengan attitude dari seorang Donny van de Beek yang walaupun jarang ditampilkan tapi dia tidak bertingkah negatif ya di klub. Lalu ada Scott McTominay. Scott McTominay menurut gue ya untuk kedalaman squad sekali lagi. Mungkin dia dianggap dia bisa jadi backup ya untuk lini tengah. Tapi mungkin juga fans melihat karakter dari seorang Scott McTominay ini dari wawancara-wawancara terakhir, walaupun dia mungkin secara teknis tidak bagus-bagus banget, artinya tidak yang world class, tapi dari sisi karakter, passion dia nih terlihat betul sangat sangat cinta dengan Manchester United sehingga dia mengerahkan segalanya ketika bermain di klub walaupun gajinya tidak tinggi ya, bahkan termasuk yang paling rendah di Manchester United, tapi semangatnya, passionnya, dia selalu memberikan segalanya di atas lapangan dan mungkin ini kenapa dia memperoleh 74,5% vote dari fans untuk dia stay. Ada Luke Shaw di sana, ada Amad Diallo, ada Cristiano Ronaldo ternyata hanya 64,1% ya. Lalu ada Fred, Dean Henderson. Nah, Dean Henderson ini menarik ya karena Dean Henderson sendiri sudah bilang kalau dia ingin cabut, ingin dapat tempat utama. Tapi 60,6% masih menginginkan dia untuk stay. Fred 62,2%, cukup tinggi ya. Lumayan lah, artinya di atas 50%, bahkan 60% ya fans menginginkan dia supaya stay. Marcus Rashford, nah ini dia nih Marcus Rashford, menurut gue angkanya tidak seperti yang gue expect, 56,5%. Mungkin dia, artinya begini, tadinya gue pikir dia mungkin angkanya lebih tinggi, tapi ternyata 56,5%. Menurut gue ini karena penampilan dia, performa dia yang tidak bagus. Di atas lapangan tentunya fokusnya masih belum, mungkin sudah mulai kembali tapi performanya sekali lagi ya. Dan gue berpikir sih Marcus Rashford ini butuh tangan yang pas ya, polesan yang cocok, manajer yang mampu mengerti dia bukan hanya di dalam lapangan tapi juga di luar lapangan sehingga potensinya bisa keluar secara maksimal ya. Mudah-mudahan ini Erik ten Hag bisa melakukannya. Alex Telles di 53,4%, di bawah Luke Shaw dengan posisi yang sama di back kiri. Ya, Alex Telles sempat diberi kesempatan lebih musim ini terutama oleh Ralf Rangnick, sempat bermain bagus tapi belakangan mulai terekspos kalau kemampuan defensifnya ternyata tidak sebagus kemampuan ofensifnya dan menurut gue ini harus diperbaiki. Kurang lebih demikian ngobrol ringan ya soal masalah voting nih, siapa pemain yang diinginkan fans untuk keluar, siapa diinginkan fans untuk out. Bagaimana pendapat teman-teman? Gua tahu pasti juga punya pendapat masing-masing kan, siapa yang stay, siapa yang out. Coba bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Yang mudik hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.